Ada sukacita di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Ini pertama kali saya diberi suatu toys dengan Pak David. Hopefully, I'm not get so nervous with this new toys. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mengucap syukur. Kalau kita boleh berada di tengah-tengah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang indah, yang boleh kita rasakan. The reason we live is to worship His name. Amin. The reason we live, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada pagi hari ini, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan mempunyai suatu rencana yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada suatu story mengenai seorang janda yang sudah tua during the Christmas week. Saudaraku, janda ini setiap pagi keluar ke pekarangan rumahnya dan berteriak mengatakan, "Praise the Lord." Saudaraku, di sebelah rumahnya tinggal seorang ateis. Seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Dan dia merasa annoying sekali dengan janda ini. Dia merasa annoying sekali dengan ibu ini. Dia juga keluar dari rumahnya, dia juga berteriak, "There is no Lord," dia katakan. Kejadian ini terjadi setiap hari, saudaraku. Setiap pagi ibu ini keluar mengatakan, "Praise the Lord." Dan dia menjawab, "There is no Lord." Saudaraku, 2 hari sebelum hari Christmas, saudaraku, ibu ini merasa khawatir. Karena dia tidak mempunyai makanan yang enough, yang dia bisa sediakan untuk anak cucunya yang akan mengunjungi dia pada waktu Christmas time. Dia tidak mempunyai gift yang cukup untuk anak cucu dia waktu kalau mereka mengunjungi ibu ini pada waktu Christmas time. Pada saat itu dia keluar dari rumahnya dan dia berdoa dengan suara keras meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah dia mengucapkan doanya, dia kembali mengatakan, "Praise the Lord." Keesokan harinya, saudaraku, waktu dia keluar rumah, dia melihat banyak sekali grocery bag penuh dengan makanan yang ada di halaman dia. Juga gift-gift yang ada di dalam halaman dia. Dia sangat bersuka cita sekali. Dia sangat senang sekali. Dia mengatakan, "Praise the Lord." Tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya, si ateis ini keluar dari tempat persembunyiannya. Dia katakan, "Aha, aku yang membeli semuanya ini, Ibu. Sekarang ini saya mengatakan kepada kamu bahwa tidak ada Tuhan." Ibu ini, saudaraku, mengangkat kedua tangannya. Dia menengadah ke langit dan dia tersenyum. Dia katakan, "Praise the Lord." Tuhan, Engkau tidak saja memenuhi seluruh kebutuhanku, tapi Engkau juga membuat si setan membayar semua kebutuhanku. Amin, saudaraku. Biar dalam segala perkara kita boleh mengucap syukur karena Tuhan itu baik dan ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Amin, saudaraku. Biar pada pagi hari ini, pada siang hari ini, we just relax. Sekali lagi kalau saya membawakan firman Tuhan, kalau saya melihat wajah-wajah saudara, kelihatannya tegang. Saudaraku, saya jadi nervous, saudaraku. Tapi biarlah kita relax, kita berikan senyum satu dengan yang lain. You know, this is the house of the Lord. The house of the Lord should be full with the joy. Ya, saudaraku, sometimes kita datang ke rumah Tuhan, saudaraku, kita rasanya kayak datang ke dalam penjara, ya, nggak bisa menyanyi dengan sukacita, nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa menari dengan sukacita. Padahal kalau di rumah, saudaraku, kita menjerit dengan anak kita sekenceng-kencengnya. Saudaraku, kita mungkin memasang lagu-lagu dan kita menari dengan leluasa. Remember before kita merasa diselamatkan, I don't know about you. Waktu kita ke tempat-tempat disco, kita menari dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Tapi saudaraku, sentam waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita rasanya seperti datang di dalam penjara. We're so stiff. Sebelah kita siapa aja kita nggak tahu, saudaraku. So stiff, kita nggak bisa relax, saudaraku. Rasanya sejam itu rasanya kayak 5 jam. No wonder, gak kerasan. Some of us mungkin bukan ada di sini, tapi di tempat-tempat lain. Kita gak kerasan kalau kita datang ke gereja. Because rasanya is very, very stiff. Tapi pada pagi hari ini, biar kita lihat kanan kiri kita. Ya, kita berikan senyum. God love you, God bless you. Amin, saudaraku. Amin. Ya, saudaraku, saya gembira melihat saudara semuanya tersenyum. Kita baca di dalam Lukas. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama. Pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. The highlight here is tidak ada tempat, there is no place for them. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, kita tahu pada saat perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira 80 mile, saudaraku. 80 mile itu kira-kira almost the same dari sini, dari Houston sampai ke College Station. College Station about maybe 90 miles. Ya, approximately dari sini. Waktu itu mereka tempuh di dalam waktu 1 minggu. Maria dan Yusuf menempuh perjalanan ini dalam waktu 1 minggu. Saat itu belum ada kendaraan, saudaraku. Kita tahu akan cerita daripada Yusuf dan Maria, mereka berjalan kaki, sementara mereka naik donkey. Saudaraku, kita ada ibu di sini yang 9 bulan, ibu Selfie yang sudah 9 bulan mengandung. Kita bisa membayangkan kalau dia berjalan dari Houston ke College Station, saudaraku. Selama perjalanan itu ditempuh, sehingga akhirnya dikatakan dalam keadaan yang capai, dalam keadaan mau melahirkan, mereka mencari tempat untuk beristirahat. Saat dikatakan mereka mencari tempat penginapan. Tempat penginapan waktu itu adalah bukan tempat penginapan saat ini seperti di Marriott atau di Holiday Inn, ya, atau di Hilton. Enggak, saudaraku. Tempat penginapan pada waktu itu di Bethlehem adalah suatu kayak guest quarter, rumah, saudaraku, di mana mereka disediakan serta mereka meletakkan selimut mereka tidur di situ asal mereka tidak kedinginan. Dikatakan tidak ada tempat bagi mereka, semua penginapan itu penuh, semua rumah-rumah itu penuh. Karena dikatakan pada waktu itu bahwa mereka harus mendaftarkan, mungkin banyak orang-orang seperti pemilu datang berbondong-bondong di kota-kota mereka. Sehingga tempat penginapan itu menjadi penuh. Saudaraku, dikatakan saya teringat pada waktu kita sekeluarga berada di Indonesia pada summer ini. Kita sudah capek naik pesawat selama almost 24 hours. Kita sampai di Jakarta dan kita menuju ke hotel. Waktu itu di hotel, the front desk-nya mengatakan, "Ibu, sorry, tempatnya sangat penuh sekali hotelnya. Jadi belum sempat kita bersihin," katanya. Waktu itu kita udah capek sekali ya. Kita tanya, "Berapa lama lagi ya Ibu?" Kira-kira 1 jam, boleh menunggu 1 jam. Rasanya udah capek, rasanya juga agak jengkel, saudaraku. Tapi at least kita dapat tempat. At least kita apa yang kita reserve, saudaraku, kita tahu bahwa kita akan masuk ke tempat itu. Tapi di sini dikatakan bahwa Maria dan Yusuf, mereka tidak mempunyai suatu tempat penginapan untuk melahirkan baby Jesus. Mereka tidak ada tempat untuk melahirkan baby Jesus. Saudaraku, kalau itu kita renungkan sejenak, kalau that is you and me, ya, mungkin kita udah upset, mungkin kita udah marah, mungkin kita mengatakan atau suami kita mengatakan, "Really? Seriously? Tahu nggak yang saya kandung ini siapa? Raja di atas segala raja." Mungkin kita katakan, "He is the savior of the world. You know, you have to prepare a place for me." Tapi dikatakan tidak ada tempat, saudaraku. Akhirnya dikatakan bahwa Maria melahirkan di palungan, di tempat yang kotor. Palungan seringkali kita gambarkan sebagaimana suatu, kalau kita lihat di palungan untuk Christmas, kita gambarkan suatu tempat yang bersih, ya, dibuat daripada kayu. Tapi sebetulnya palungan, kalau kita boleh lihat, that is palungan, saudaraku, yaitu tempat makanan binatang. Suatu tempat yang kotor,
suatu tempat yang tidak layak untuk seorang baby dilahirkan. Saudaraku, tetapi disitulah karena Maria dan Yusuf tidak mendapat tempat. Mereka melahirkan di kandang binatang. Mereka meletakkan baby Jesus di palungan, di suatu tempat yang kotor. Saudaraku, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, is the same thing yang kita boleh renungkan. Tuhan mau datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan lagi menjadi baby yang tidak berdaya, tapi menjadi raja di atas segala raja. Saudaraku, even though sometimes kita masih mempunyai kehidupan yang tidak layak. Even though sometimes kita mungkin mempunyai habit-habit yang menyedihkan akan hati Tuhan. Even though maybe sometimes kita stubborn. Even though sometimes kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita. But the Christmas message for this morning, that God still want to come inside our life. Di dalam kehidupan kita. Untuk dia boleh ada, untuk dia boleh berkuasa di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang pada siang hari ini kita mau renungkan. Yang pertama, judul daripada yaitu making the room for Jesus. Yang pertama yaitu make the room for Jesus in our faith. Ya, mempunyai suatu room, make the room, ruangan di dalam untuk Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Saudaraku, suatu hal yang mudah, suatu hal yang easy, saudaraku, untuk become the Christian on Sunday. Ya, suatu hal yang mudah kalau kita menjadi orang Kristen Sunday di sekeliling anak-anak Tuhan. Di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sekeliling our brother or sister in Christ. But the challenge is when we get out from this room, when we get out from the sanctuary, from Monday through Saturday, are we still the follower of Christ? Apakah kita tetap mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tetap mencerminkan di dalam kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kita masih bisa mengatakan, yes, I'm the follower of Christ. Orang bisa melihat di dalam kehidupan kita. Suatu hal yang sometimes I do not feel comfortable, kalau orang tanya saya di kerjaan, atau pasien saya tanya saya, what is your husband do? Ya, saya jawab, my husband is a pastor in the church. Really? Mereka katakan, yes. Dan di situ adalah suatu challenge dalam kehidupan kita. Once the people know that we are the follower of Christ, then they're gonna raise the bar on the expectation on us. Believe it or not. Kalau orang tahu kita orang Kristen, we are the follower of Christ, once they know that, they will raise the bar, they will raise the expectation in our life. Karena mereka mau melihat siapa Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, you might be the only Jesus that your friend and your family will ever see. Let me repeat this again. Dikatakan seorang hamba Tuhan yang mengatakan, you might be the only Jesus. might be the only Jesus that my friend, my family, and my family will ever see. What does that mean? That means melalui kehidupan kita, orang bisa menerima atau menolak Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan, perkataan kita, people will see who is Jesus in us. Who is Jesus? What kind of Jesus in you and in me? Saudaraku, suatu perkataan yang luar biasa, saudaraku. Roma 1 ayat 16, kita baca Roma 1 ayat 16. Dalam bahasa Inggris, dikatakan, I am not ashamed of the gospel, because, saya baca terjemahan dia. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believe, for the Jews first and also for the Greek. Saudaraku, di dalam perjanjian, salah satu terjemahan perjanjian baru dikatakan, sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Saudaraku, make room for Jesus in our faith.
Our faith not supposed to be a private faith anymore. Our faith supposed to be a public. Saudaraku, biar ini menjadi suatu challenge di dalam kehidupan kita pada Christmas ini. Are we making Jesus? Are we have room for Jesus di dalam faith kita? Atau kita menjadi orang Kristen yang tersembunyi, closet Christian? Or we become a public Christian? Amin, saudaraku. Number 2, dikatakan, make room for Jesus in our family. Menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Mari kita baca di dalam Joshua 24, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Joshua 24, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, katakan Omi. Oke, Joshua 24, 14 ayat sampai ayatnya 16 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. As for me and my house, I will serve the Lord. Berikan room bagi Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Mungkin kita tidak menyembah ilah-ilah lain. Mungkin kita tidak mempunyai berhala-berhala lain di dalam kehidupan kita yang berupa patung-patung. Tapi seringkali secara tidak sadari kita mungkin mengutamakan kita mempunyai berhala di dalam kehidupan kita, karier kita. Mungkin berhala di dalam kehidupan kita, sekolah kita. Berhala di dalam kehidupan kita, lust kita, nafsu kita. Atau berhala di dalam kehidupan kita, mungkin pekerjaan, ambition kita. Ada suatu hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa connect dengan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Saudara, mungkin itu berhala di dalam kehidupan kita merupakan boyfriend kita atau girlfriend kita. The whole time untuk pacaran. Bukannya saya tidak pernah muda, saudaraku. Saya juga pernah muda one time. Saya pernah pacaran dengan pacar saya yang sekarang suami saya, saudaraku. Tapi dikatakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Seringkali anak-anak muda datang mengatakan, Pastor atau Ibu Mutia, how do I know that she or he is for me? I don't know. How do I know that she or he for me? It's very simple answer. The answer, if your partner make you closer to God, that is for you. Saudaraku, tapi kalau your partner make you far away from God, you have to pray more. Saudaraku, it's very simple answer. Kalau saudara, ini buat for the girl, oke, mumpung saya ada di sini. For the girls, oke. If you want to have an almost perfect husband, ya nobody is perfect. Tapi almost perfect husband. Izinkan kalau saudara punya boyfriend, izinkan boyfriend saudara, encourage ke boyfriend saudara untuk takut akan Tuhan dengan melayani Tuhan. Karena itu pagernya, saudaraku. Encourage them, jangan dikekepin sendiri, saudaraku. You will have them all after you get married, believe me. Every day, 7 days, 24 hours a day. Saudaraku, tapi pada saat saudara pacaran, pada saat saudara when you dating somebody, justru that is the time for character experience, untuk molding the character. How you can know the character? How kita bisa karakter itu bisa terbentuk kalau mereka ada di tengah-tengah brother and sister in Christ. Kalau mereka ada di dalam pelayanan, mereka itu akan dibentuk, saudaraku, karakternya. I remember, maybe saya sudah pernah cerita dengan beberapa saudara atau mungkin di sini, tapi saya ulangin, saudaraku ya. I remember at the time I was 16 years old. Tapi saya sudah mature, saudaraku. Dan saya lagi pacaran. Itu zaman dulu, zaman sekarang 16, no, ya. Itu saya lagi start pacaran, saudaraku. Dan saya remember waktu itu, saudaraku.
pacar saya itu kita always pacaran long distance. Pacar saya di kota lain, di Bandung. Kita ketemunya kadang-kala sebulan sekali. I remember very very much that time is a Christmas Eve. Saudaraku, saya sudah terima Tuhan dan I love Jesus so much ya di dalam kehidupan saya. Even until now I still love him so much di dalam kehidupan saya. Saudaraku, once I receive Jesus, saat itu suatu transformation yang terjadi dalam kehidupan saya. Pacar saya ini belum benar-benar waktu itu, belum benar-benar on fire for Jesus. Dia datang, saudaraku, kita ketemunya cuma Saturday, Sunday. Dia datang dari Bandung karena Seninnya dia udah harus pergi lagi ke Bandung. Dan saya bilang sama dia, saya nanti jam 3 ya harus ke gereja karena itu ada Christmas Eve, saya diminta untuk membantu di dalam menghias yang bermain sandiwara. Saya bilang at 3 o'clock I have to be at gedung pertemuan karena itu seluruh gereja-gereja di Semarang mereka akan mengadakan perayaan Natal. Saudaraku, dia mukanya udah berubah, udah enggak seneng. At 3 o'clock sampai jam berapa? Maybe 9 o'clock, after that I have to go home because my daddy will not let me go late, 9 o'clock I have to be home. Jadi mukanya udah enggak enak, oke. Ya, baru start pacaran, saudaraku, everything is okay, saudaraku. And then kita pergi ke tempat gedung itu, begitu saya diantar dengan pacar saya dengan jeep, saudaraku. Begitu saya di drop di situ, langsung begitu saya di drop, oke, bye. Langsung jeepnya ciit, waduh, dikebut di situ, saya sampai malu, saudaraku, ya dilihatin orang-orang ya. Tapi ya saya bilang oke deh. Di situ tapi Tuhan berbicara dalam kebaktian itu Tuhan berbicara, I will not take this one. If he think he can win me over my Jesus, it's not for me. Saudaraku, pada waktu pulang dia tarik tangan saya. Okay, we will go home together. Saya bilang no. I can ask my driver. I do not need another driver. I can ask my driver to pick me up. Saudaraku. Terus dia bilang no, we have to go home. Daripada kita tarik-tarian begitu banyak orang, akhirnya saya ngalah dan saya pulang dengan dia. Di mobil, saudaraku, dia bilang sama saya, sorry. And you know what I say? I still remember until now, this is the transformation di dalam kehidupan pacar saya. Saudaraku, saya katakan, you know what? Saya katakan, if you think you can win me over my Jesus, tonight is the last night for us. And you make the decision tonight. Saya katakan kepada dia, you make the decision tonight. Jesus is number one. Even my parents, I love Jesus more than my parents. Saya katakan itu, saudaraku, malam hari itu. Pada saat itu, dia katakan, can we pray? I'm sorry, can we pray? Dan sejak saat itu, saudaraku, ada suatu transformation, competition yang terjadi untuk dia boleh compete dengan faith saya. Saudaraku, until now, saya katakan, the first person yang I most love is Jesus. Because saya tahu siapa dia di dalam apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan saya. Not even my parents do this much thing, everything like my Jesus did in my life. Saudaraku, mulai saat itu, saudaraku, ada suatu transformation. That's why girls, saya katakan anak-anak muda di tempat ini, if you want, to have a almost perfect husband, saudaraku, izinkan, encourage your boyfriend untuk terjun di dalam pelayanan. Encourage them to increase their faith. Saudaraku, karena disitulah karakter akan terbentuk. Besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesamanya. Same thing with boyfriend. Saudaraku, same thing, with the boy, not with the boyfriend, with the boy. If you want to have almost perfect wife, izinkan pada saat saudara dating, encourage your pacar saudara, encourage your girlfriend untuk melayani, untuk involve, untuk terjun di dalam pelayanan. Karena disitulah kasih akan diuji. Karena disitulah komitmen akan diuji. Karena disitulah love akan diuji. Saudaraku, you will have a almost perfect wife. Saudaraku, jangan embrace sendiri. Siapa yang bilang amin, puji Tuhan. Berarti Bapak itu mempunyai almost perfect wife. Amin. Ada Bapak yang almost perfect wife, saudaraku. Karena kenapa, saudaraku? Oh, Pak Simon juga aminnya paling keras. Almost perfect wife. Saudara,
kenapa? Jangan ini sendiri, di embrace sendiri, saudaraku. Kalau kita izinkan our girlfriend, saudaraku, untuk melayani Tuhan, untuk involve di dalam pelayanan, di situ karakter akan diuji. Nanti menghadapin mertua, menghadapin mama saudara, papa saudara akan jauh lebih easy. Daripada kalau dianya sendirian, saudaraku. She can learn how to share, not become selfish, tidak menjadi self-center. Ya saudaraku, izinkan. Begitu juga kalau sudah kawin, saudaraku, suami istri, saudaraku, izinkan kalau husband kita, wife kita melayani. Jangan ditelepon terus, saudaraku. Lagi meeting 10 menit udah ditelepon. Pah, kapan pulang, Pah? Pah, kapan pulang, Pah? Aduh, saudaraku, izinkan. Let them grow. Either wife or husband. Let them soaring in God. Saudaraku, kalau iman mereka bertambah, kalau faith mereka bertambah, kalau kasih mereka bertambah terhadap Tuhan, kita yang akan mendapat benefitnya, saudaraku. Amin. Amin. Aminnya lemes sekali, it's okay. Yang boyfriend, girlfriend tadi, when I come back, don't wait until kita kawin and kita bilang, I will change her, I will change him after we get married, it's too late. When we got married, we got the whole package. Saudaraku, it's too late, it's so difficult. But justru di dalam saudara membina hubungan, di dalam saudara friendship saudara, nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Don't satukan the lust. Jangan menomor satukan nafsu kita. Again, this is the church, I know. But let me tell you the truth. After you get married, you can be with them. Not with them, with her or with him. 24 hours, 7 days a week. Saudaraku, after you get married. But before you get married, character is number one. Izinkan Tuhan membentuk karakter calon-calon istri atau suami saudara. Demikian pula dengan suami istri. Di dalam keluarga kita, involvekan anak-anak kita. Involvekan mereka di dalam kita melayani Tuhan. Sometimes sebelum punya anak kita bilang, God please give me children. Tapi setelah punya anak kita malah menjadi, anak kita rasanya menjadi beban. Anak kita rasanya justru menjadi batu sandungan. Bukan menjadi berkat, seharusnya mereka menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, the grace of God is enough for us. Jangan takut anak kita sakit, saudaraku. Kalau kita bawa ke kebaktian dingin-dingin, atau kita bawa ke prayer meeting dingin-dingin, atau kita bawa ke retreat dingin-dingin, don't be afraid they will get sick. The grace of God is enough di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, mereka bukan milik kita. Mereka miliknya Tuhan, kita cuma sebagai steward, kita cuma sebagai orang yang dikasih authority dari Tuhan untuk membimbing mereka, untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, untuk menjadikan mereka the man and woman of God. That is our duty, that is our responsibility. Saudaraku, sehingga mereka kelak juga bisa menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. That is your duty and my duty as a parents, saudaraku. Bukan anak kita terlalu someday they will be gone. Tapi apa yang kita tabur di dalam kehidupan mereka saat ini? Saudaraku, bila kita boleh menabur akan benih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menginvolvekan mereka di dalam setiap kali kita melayani Tuhan. Sehingga this generation become a stronger generation than our generation. Amin, saudaraku. Yang ketiga, make room for Jesus in our friends. Saudaraku, menyediakan tempat buat Tuhan Yesus di dalam friendship kita. Ada suatu quote yang mengatakan, show me your friends, and I will show you your future. Wow. Katakan, show me your friends, and I will show you your futures. Suatu quote yang sangat-sangat strong. But kalau kita mau honest dengan diri kita, quote yang sangat benar. Ada suatu kebenaran di dalam quote itu. Show me your friends, and I will show you your future. Siapa teman-teman dekat saudara? Siapa teman-teman di sekeliling saudara? Orang-orang terdekat di sekeliling saudara. Apakah orang yang suam-suam kuku? Apakah mereka orang yang
pikirannya tidak benar, kalau teman-teman kita drug addict, saudaraku, your future will go on that direction. Kalau teman-teman kita orang-orang yang cabul, your future will go on that direction. Kalau teman kita orang-orang yang malas, your future will go on that direction. Kalau teman-teman kita orang yang don't care, your future will go on that direction. Who is your best friend? Who is your friend surrounding you? Siapa teman-teman kita? Kalau teman-teman kita orang yang positif, you will go on that direction also. Kalau teman-teman kita orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, your future will go on that direction also. Kalau teman-teman kita orang yang faithful, orang yang berhikmat, your future will go on that direction also. Who is your friend? Who is my friend? Di sekeliling kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Biar hal ini kita boleh renungkan. Make room for Jesus di dalam kehidupan friendship kita. Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat 20 dikatakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 18:24 dikatakan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Saudaraku, Amsal 17:17 dikatakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Satu hal lagi ayat 22, Amsal 22 ayat 24 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat yang ke-25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Who is your closest friend? Saudaraku, orang-orang yang ada di sekitar kita siapa? Dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, kita bisa ganti dengan orang-orang yang tidak yang pikirannya tidak benar, dengan orang-orang yang mocking, dengan orang-orang yang tidak yang lazy, kita bisa ganti hal ini supaya kita tidak menjadi biasa dengan tingkah lakunya, karena every day, karena every time, dengan orang-orang negatif, karena every time we just stay with them. We just, on our conversation, dengan orang-orang yang suka gosip, saudaraku, we just stay with them. Kita akan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan kita akan menuju ke arah itu juga. Saudaraku, 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biarlah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita menjadikan sekali lagi Tuhan Yesus sebagai center di dalam friendship kita. Amin, saudaraku. Choose your friend. Bukannya kita tidak bisa menjadi orang-orang yang di luar Tuhan, kita tidak bisa menjadi friend untuk mereka. Yes, we have to be the salt and the light for them. Di dalam tindakan kita, di dalam ucapan kita. Tetapi siapa yang memagarin kehidupan kita? Orang teman-teman macam apa yang memagarin kehidupan kita? Saudaraku, teman-teman yang takut akan Tuhan, teman-teman yang mengencourage saudara, teman-teman yang mau membangun saudara, menasehatin saudara, teman-teman yang mau menghibur saudara, atau teman-teman yang ready untuk menjatuhkan kehidupan kita. Biar hal ini boleh kita renungkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang keempat, saudaraku, make room for Jesus in my finances. Make room for Jesus di dalam finansial kita. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, katakan, God, bagimu Tuhan, berapa lama 1 million year? Tuhan menjawab, son, for me 1 million years is equal with 1 minute. 1 million year bagi saya sama dengan 1 minute. Dia katakan, God, bagimu Tuhan, berapa harga $1 million? Tuhan menjawab lagi, son, for me, $1 million sama dengan 1 penny. Orang ini mengatakan, God, can I have that 1 penny? Tuhan katakan, yes son, just wait a minute. Saudara,
Ada yang ketawanya agak terlambat, it's okay. Mari kita baca di Lukas 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Lukas 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Katakan, ke-18, ayat 18 sampai 25 dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturutin sejak masa mudaku. Wow, suatu hal yang luar biasa. I believe he is one of the leader in the synagogue. I believe, saya percaya, he is one of the leaders di dalam gereja. Dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Dikatakan jangan berzina. Oh, I don't do that. I just have one wife and that's it. I stick with one wife. Dikatakan jangan membunuh. I never do that. I never kill anybody. I always talk good. I always comforting people. I never kill anybody. Jangan mencuri. Oh, I do not do that either. Saya enggak pernah mencuri. Saya memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya memberikan apa yang menjadi bagian daripada mungkin karyawan saya. Saya tidak pernah menipu mereka. Saya tidak pernah mencuri akan hak orang lain. Dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta. Oh, I don't do that either. I always telling the truth. Saya selalu mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Saya mengatakan hal-hal yang benar. Saudaraku, dikatakan hormatilah ayah ibumu. I do that. Saya mengerjakan hal yang demikian. Semuanya sudah diturutin katanya. Suatu perfect leaders seems like it. Suatu leaders yang luar biasa. Maybe suatu leaders yang mendapat kehormatan di masyarakat. Mendapat kehormatan di dalam gereja. Tetapi dikatakan God knows something yang masih holding him back di dalam pengenalan akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya ayat 22. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau milikin dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, maka ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah Tuhan membutuhkan uang dia, saudaraku? Apakah Tuhan so greedy? Dia sudah memberikan semuanya. But yet God still ask everything untuk dia jual dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Is our God that greedy? Apakah Tuhan kita so greedy? Apakah Tuhan kita begitu kejamnya? Apakah Tuhan kita begitu sampai semuanya itu harus kita berikan? Saudaraku, God doesn't need your money and my money. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu karena anugerah Tuhan. Saudaraku, but one thing yang Tuhan lihat di dalam kehidupan this young man, dalam kehidupan pemimpin ini, yaitu hatinya. Apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Dia menjalankan 10 hukum Taurat. Dia almost menjadi the perfect man. Tapi satu hal yang masih dia kasih lebih daripada Tuhannya. Karena itu Tuhan tahu akan hal itu dan Tuhan katakan, sell, berikan uangmu. Dikatakan jualah segala apa yang kau miliki. Dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang yang miskin. Pada pagi hari ini, siang hari ini, apa yang menjadi our priority di dalam kehidupan kita? Apa yang paling kita kasih di dalam kehidupan kita? Tuhan mau itu Tuhan berikan. Tuhan mau untuk kita berikan kepada Tuhan. God, you are the priority in my life. Saudaraku, Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan,
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Biarlah kita boleh memberikan apa yang kita punyai. God knows our limitation. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau, untuk kita boleh memberikan segalanya. Kita cuma menjadi again steward, bendahara. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, baik itu materi, baik itu anak kita, baik itu orang tua kita, baik itu adik kakak kita, baik itu teman-teman kita. Kita hanya sebagai bendahara yang dipercayakan untuk mengelola dengan baik resources yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saya akan akhiri dengan suatu story. Many years ago, ada seorang businessman yang sangat kaya. Dia tinggal dengan seorang anak laki satu-satunya. Saudaraku, mereka mempunyai koleksi barang-barang seni kelas dunia sangat luar biasa. Karena mereka senang mengumpulkan koleksi-koleksi art ini, saudaraku. Lukisan, karya seni asli daripada Picasso, daripada Van Gogh. Saudaraku, tokoh-tokoh dunia yang lain dipasang di mansion mereka, di rumah mereka secara luar biasa. Suatu hari, winter time, peperangan terjadi di negara itu. Dan anak laki satu-satunya ini harus pergi ke medan perang untuk membela negaranya. Beberapa saat, few weeks after that, orang tua ini mendengar kabar bahwa anaknya tewas di medan pertempuran. Orang tua ini sangat depres. Orang tua ini sangat sedih. Dia anak satu-satunya. Dia anak yang dia harapkan. Dan anaknya sudah tidak ada lagi. Tewas di medan pertempuran. Saudaraku, on the Christmas day, on Christmas morning, rumahnya diketok orang. Dan waktu dia membuka, dia melihat ada seorang soldiers muda di situ. Dan membawa suatu bingkisan yang besar. Soldiers ini mengatakan, "Bapak, can I come in and talk to you? I have a message for you." Dia katakan. Dan orang ini dipersilakan duduk. Dan dia mengatakan, "Your son die for me. I'm the one that's supposed to die." Tapi waktu peperangan di medan perang terjadi, dia menutup akan tubuh saya sehingga your son the one that die. But I'm the artist, dia katakan, saya seorang artis. And saya try untuk melukis wajah daripada anak laki-laki Bapak. Inilah lukisan itu. Suatu lukisan yang besar, saudaraku, dia kasih. Bapak ini merasa so overwhelmed. Bapak ini merasa so emotional. Dia katakan thank you. Dia pada waktu soldiers ini pulang, Bapak ini memasang, dia meremove, dia menanggalkan semua lukisan-lukisan dia yang dekat fireplace. Lukisan-lukisan yang dari pelukis-pelukis terkenal, dia tanggalkan semua. Dan dia gantikan dengan lukisan daripada anak laki-lakinya. Setiap pagi, setiap hari dia lihat di fireplace lukisan anak laki-laki itu, saudaraku. The next year on the springtime, orang tua ini meninggal. Saudaraku, pada saat orang tua ini meninggal, saudaraku, the artwork collector, the whole world menantikan akan the auction day. Menantikan hari auction yang akan terjadi untuk meng-auction semua lukisan-lukisan terkenal yang dia ada di rumah itu, yang dia punyai di rumah itu, saudaraku. Dan auction day ini diadakan pada hari Natal. Karena Bapak ini sesuai dengan surat wasiat daripada Bapak ini. Karena Bapak ini menerima akan lukisan itu pada hari Natal in the morning. Saudaraku, pada saat Natal tiba, the art collector dari berbagai negara berkumpul di rumah itu. Mereka menantikan the auction, untuk memulai auction bid, untuk mendapatkan lukisan-lukisan karya-karya yang terkenal itu. Saudaraku, pada saat auction itu dimulai, the auctioneer bertanya kepada audience, who will open the bidding with $100? Dan semuanya dikatakan, and the first lukisan yang dijual yaitu lukisan daripada anak laki-laki itu. Semuanya sunyi senyap ruangan itu. Semuanya tegang, dikatakan akhirnya seorang mengatakan, who cares about that painting? We're not here to come to see that painting. Who cares about the picture of his son? Let's move on. See the good stuff. Tapi the auctioneer ini mengatakan, no. Before this man die, dia mengatakan bahwa lukisan ini harus kita jual terlebih dahulu. Now, who will take his son?
Gak ada, saudaraku, semuanya tenang. Tiba-tiba dalam kerumunan orang yang banyak itu ada seorang yang mengangkat tangan dikatakan, "Sir, I'm the neighbor. I know that son. I know that boy since he was small. I'm the neighbor and can I buy that painting?" Apakah saya bisa mendapatkan itu painting? Dan tetangga ini mengatakan, "But I don't have money. I just have $50 that I can buy that painting." The auctioneer ini mengatakan, going one, going two, and sold. Diberikan lukisan anak laki-laki itu, saudaraku, kepada neighbor ini. Dan orang di kerumunan itu mengatakan, orang-orang itu, ruangan itu menjadi gaduh dikatakan. Dan ruangan itu penuh dengan orang-orang mengatakan, "Okay, now is the time. Now we can bid the real treasure. Come on, let's just start the bidding." The auctioneer ini melihat sekeliling ruangan itu dan dia katakan, "The auction is over." Semuanya kaget, saudaraku. Katakan, "What? The auction is over." Dia katakan, "Why?" Ada seorang mengatakan, "Why? What is going on?" Dia katakan, "Kita datang ke sini bukan untuk membeli, bukan untuk melihat lukisan anak laki-laki itu. Kita semua datang ke sini untuk membeli lukisan-lukisan yang luar biasa. Dari Picasso, dari Van Gogh, dari semua lukisan-lukisan terkenal di seluruh dunia. That's why we are here." Saudaraku, the auctioneer ini menjawab, "It is very simple, sir." Dia katakan, "According to the will of the Father, whoever take the Son gets it all. According to the will of the Father, whoever take the painting of the Son, whoever take the Son gets it all." Saudaraku, that is the Christmas all about. Because of God's love, He gave the only begotten Son. Whoever take His Son gets it all. Apakah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini? Maukah kita memberikan room di dalam kehidupan kita untuk Dia boleh datang di dalam kehidupan kita? Room di dalam faith kita untuk kita boleh step up. Tahun 2014 kita tidak lagi menjadi chicken Christian. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Room untuk keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah friendship kita. Bahkan Tuhan ada di dalam financial kita. Biarlah message pada hari ini. Whoever get the Son gets it all. Karena Dia sudah memberikan segalanya untuk kehidupan saudara dan saya.